Hello Walker, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Khusus untuk kawan-kawan yang insomnia, saya ucapkan selamat fajar menyingsing. Selamat berjumpa dengan channel Donny Walker. Kawan-kawan, pada episode perdana jilid 1 ini kita akan membahas tubuh manusia. Seperti kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari dua bagian besar, yaitu tubuh fisik, rambut, mata, hidung, bibir, dan lain-lainnya. Itu tubuh fisik, tubuh yang bisa kita raba, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, itu namanya tubuh fisik. Nah, sedangkan tubuh halus manusia atau tubuh astral yaitu sesuatu yang tidak tampak oleh mata biasa, kecuali kan punya kemampuan khusus baru bisa melihat tubuh astral. Oke kawan-kawan, selanjutnya pada pembahasan ini akan kita batasi saja pembahasannya, yaitu pada tubuh astral manusia atau tubuh gaib. Jika kita bicara mengenai astral atau gaib, kita akan bersinggungan dengan kata metafisika. Nah, seperti kita tahu bahwa meta artinya tidak, sedangkan fisik artinya tampak. Jadi metafisika secara sederhana bisa diartikan sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Di sini ada hal yang harus digarisbawahi ketika kita bicara metafisika. Jika kita bicara metafisika, hendaknya kita berpijak pada ilmu pengetahuan atau sains. Oke teman-teman, sehingga nantinya kita tidak terjebak pada halusinasi. Nah, menurut saya setidaknya ada 4 cabang ilmu pengetahuan yang erat kaitan dengan metafisika. Yang pertama yaitu biologi, yang kedua fisika, yang ketiga psikologi, yang keempat adalah filsafat. Namun demikian, ada hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa semua masalah metafisika bisa dijelaskan atau dibuktikan dengan fakta-fakta ilmiah. Namun demikian, kita hendaknya harus selalu berpijak pada ilmu pengetahuan. Oke kawan-kawan, bagaimanapun kita harus mengupayakan ada titik konvergensi antara sesuatu yang ilmiah dan sesuatu yang gaib. Kenapa? Agar tidak halu. Oke, baik kawan, kita akan kembali pada topik tubuh manusia. Secara ilmiah melalui pendekatan fisika kuantum, bahwa semua benda di alam ini, baik itu manusia, tumbuhan, binatang, air, batu, dan lain-lain, sekalipun itu pikiran manusia, itu adalah merupakan gumpalan energi yang selalu bergetar dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan frekuensi getaran tersebut akan menghasilkan sebuah benda itu bersifat gas, cair, ataukah padat. Nah, tentunya dengan perbedaan frekuensi tersebut, benda-benda itu akan menghasilkan aroma atau warna yang berbeda pula. Oke, selanjutnya masih dengan pendekatan fisika kuantum, jika sebuah benda kita breakdown, kita potong-potong, kita cacah-cacah, kita mutilasi sampai bagian terkecil, maka akan kita ketemukan molekul, atom, subatom, dan kuanta. Nah, pada level molekul, atom, subatom ini merupakan yang bisa dilihat. Sedangkan pada level kuanta itu tidak bisa dilihat minimal sampai saat ini. Namun demikian, pada level kuanta itu mempunyai energi yang dahsyat, yang sangat besar. Next, apa sih arti penting kita harus mengetahui skema tubuh manusia? Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh ilmuwan Austria Nikola Tesla. Nah, beliau mengatakan, jika kau ingin mengetahui rahasia alam ini, maka pahamilah energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, Einstein juga berkata kawan-kawan, bahwa apapun tentang hidup ini adalah mengenai masalah-masalah vibrasi atau getaran belaka. Tuh, ya kan? Untuk mempermudah pemahaman ini, maka bisa saya ambil contoh
sebagai berikut. Kita ambil contoh misalkan handphone ya, semua pasti tahu handphone lah ya. Handphone itu terdiri dari dua bagian yang besar, yaitu yang pertama hardware dan software. Hardware-nya adalah casing, kabel, transistor, IC, konduktor, dan lain sebagainya. Sedangkan software-nya itu adalah sistem programming, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari dua bagian besar, yaitu hardware dan software. Untuk hardware-nya yaitu basic tidak akan kita bahas, sedangkan software-nya ini yang akan kita bahas. Karena apa? Pada software manusia atau tubuh astral ini terdapat kesadaran. Nah, kesadaran ini nantinya akan melandasi free will manusia. Free will manusia itu apa? Free will manusia adalah kehendak bebas manusia untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D. Nah, semakin tinggi level kesadaran seseorang, maka yang bersangkutan akan mengambil tindakan atau menjalani hidup ini tentunya dengan kesadaran tinggi atau orang yang bijak bestari. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apa sih arti pentingnya kita mengetahui atau mempelajari eksistensi tubuh astral? Nah, di samping untuk masalah kesehatan dan mengetahui seluk-beluk tubuh astral, kita bisa nantinya untuk memanage tubuh astral kita. Nah, kalau udah di-manage, untuk apa sih? Itu tadi yang saya bilang, ada kaitannya dengan kesadaran manusia. Oke. Untuk selanjutnya ini kawan-kawan, sebetulnya kalau kita pikir-pikir nih, ini fakta ya. Handphone, kita contoh handphone tadi. Handphone itu sebetulnya kebanyakan dia mengalami masalah itu bukan karena hardware-nya ya. Hardware oke lah, ketika dia jatuh hardware lecet tapi masih bisa dipakai. Nah, ketika ada masalah jeroannya atau software-nya, itu yang telepon handphone kita itu tidak bisa kita pakai lagi. Nah, disinilah arti pentingnya kita memanage. Sama dengan fisik kita, raga kita. Sebetulnya raga kita itu baik-baik saja kok, misal dengan catatan kita tidak merusak raga kita ya, jatuh dari motor atau suicide atau segala macam, itu enggak masalah. Tapi yang paling masalah adalah di masalah softwarenya. Ketika software manusia kena, dia akan lari ke hardwarenya, ke tubuh fisiknya. Nah, dari sinilah antara software dan hardware, tubuh fisik dan tubuh astral manusia itu saling berkaitan erat. Nah, ini ada fenomena menarik kawan-kawan. Ketika misalkan si A sakit, nah itu sebetulnya beberapa hari atau beberapa saat sebelum dia sakit itu sebetulnya dia sudah bisa dideteksi dengan cara-cara khusus bahwa ada masalah di cakra ini, ada masalah di cakra ini. Nah, itu bisa kita deteksi. Makanya kawan-kawan, mari kita memaintain dan memanage tubuh astral kita. Oke kawan-kawan, selanjutnya bagaimana sih cara memaintain tubuh astral manusia atau memanage tubuh halus manusia? Ya, yang paling gampang salah satunya dengan laku prihatin ya. Misalkan kita melakukan olahraga nih, mau silat, mau badminton, mau lari-lari, mau naik sepeda, itu yang kita maintain adalah tubuh fisik. Nah, kalau kita mau memaintain tubuh astral, lakukanlah laku-laku spiritual seperti ibadah, seperti upawasa, ataukah bertapa dan lain sebagainya. Nah, oh ya kawan-kawan, mungkin ada yang anti dengan kata bertapa ya, karena
biasanya alasan mereka itu bertapa itu tidak diajarkan pada sistem kepercayaan yang mereka anut. Nah, ini menurut saya adalah hal yang lucu dan nggak masuk akal gitu loh. Karena semua manusia, semua orang-orang hebat yang menorehkan sejarah dunia ini pasti melakukan aku prihatin dengan cara salah satunya bertapa. Oke. Mungkin hanya masalah istilah aja karena kita nggak paham, jadi ketika kita dengar kata bertapa kuping kita jadi gatel nih. Padahal Imam Al-Ghazali itu mengistilahkan bertapa itu dengan sebutan uslah, orang Arab dengan tahanus, terus para sufi Jalaluddin Rumi segala macam itu kalwat. Orang Jawa mengatakan nyepi atau nepi, orang Sunda tetirah. Nah, itu sebetulnya itu sama itu adalah bertapa juga. Dan jangan lupa kawan-kawan, dari Kanjeng Sunan Kalijaga, Siddhartha Gautama, Kanjeng Nabi Muhammad, Raja Jayabaya itu semua melakukan bertapa ya. Ini adalah sebuah fakta ya. Kanjeng Sunan Kalijaga dia bertapa di kali. Nabi Musa di Gunung Tursina ya. Iya betul di Gunung Tursina. Nabi Khidir di laut. Terus Nabi Ilyas di hutan. Siddhartha Gautama bertapa di hutan. Nabi Muhammad bertapa di goa. Nabi Ibrahim di padang pasir. Nah, ya kan kawan-kawan, itu fakta loh. Jadi janganlah kita anti terhadap kata-kata kosakata bertapa. Semua tokoh-tokoh dunia, ingat ya, semua tokoh-tokoh dunia yang mengisi lembaran sejarah dunia itu melakukan laku prihatin. Oke. Baiklah kawan-kawan, kita sudahi dulu video ini untuk mereduksi durasi ya. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan perihal tubuh astral manusia yang lebih detail lagi, yang erat kaitan dengan cakra dan meridian. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk semua makhluk ya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Silahkan like jika bermutu dan unlike jika unmutu. Oke, silahkan bagi-bagikan video ini ke siapapun dan kemanapun. Mungkin di luar sana ada banyak kawan-kawan kita yang membutuhkan video ini. Di sini saya hanya berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya alami, apa yang saya jalani, tanpa menggurui siapapun, tanpa menggurui apapun. Karena pada dasarnya saya bukanlah siapa-siapa. Oke, sebagai epilog saya ucapkan, di dalam diri setiap manusia bersemayam kebajikan dan kemuliaan. Kita tidak bisa mencarinya di luar sana. Kita tidak bisa mencari kemuliaan kebajikan di luar sana kecuali dalam diri kita, ke dalam diri kita masing-masing. Maka pulanglah ke dalam dirimu sendiri. Peluk dia erat-erat. Peluk dia dengan mesra.